Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul karamah wal fadilah, anggota Jamiyah Majelis Zikir Al-Ikhlas sebagai kula hormati. Alhamdulillah, karena taufik hidayah Allah, kita semua bisa berkumpul kembali dalam acara rutinan Majelis Rafiul Haddad wal Atas, dengan harapan semoga apa yang kita laksanakan menjadi ibadah dan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita memperoleh kesejahteraan di dunia maupun di akhirat kelak. Anggota Jamiyah yang kami hormati, dari kemarin-kemarin kita diuji oleh Allah dengan adanya pandemi. Namun harapan kita bersama, adanya ujian tidak akan membuat kita surut, tidak akan membuat kita putus asa dari memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melanjutkan perjuangan kita untuk bisa bermanfaat kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita. Untuk lebih efisiensinya waktu, karena ini merupakan pertama kali kita buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah, yang mana hari ini akan dipimpin oleh Shahibul Bait Bapak As'ari. Kepada beliau kami haturkan ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi Al-Fatihah. وإلى حضرة سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا هارون وسيدنا عيسى وسيدنا نوح وسيدنا داود وسيدنا سليمان ولجميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لهم الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى جميع الأولياء والصالحين والعلماء العاملين وخصوصا سلطان الأولياء سيدنا السيد القادر الجيلاني وسيد مدري وسيد مدى البدر وسيد الحسن أسد وسيد الإمام الغزالي وسيد محمد هادي النبي وسيد محي الدين الأرضي وسيد محي الدين النووي وسيد الإمام الثاني وسيد البروي وسيد أحمد الطيربي وسيد عبد الله
والتجسس وسير الإمام وسير الإمام جعفر الصادق العلوي وسيد العباس أحمد بن أبي البن وسيد أحمد جوهري عمر بن السيد محمد إسحاق عمر صاحب هذه الرجالة رضي الله عنهم وأصولهم وفروعهم ووسائلهم وأهل بيتهم وأحبابهم ومريدهم ومحبهم وأهل سلسلة والآهل منهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأزواجنا وأخواتنا وأقربائنا وأحبابنا وأصحابنا وأحبابنا وأولادنا وذريتنا وأتباعنا وأعواننا وأسرارنا وزوجاتنا وأهل قريتنا وأهل بلدنا ومساجدنا وأمائنا ومروعنا ولمن له حقوق علينا ولجميع من عمل هذه الصلوات ومن كان عليها إلى يوم القيامة ولأهل الإنس والأوروبياء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات المشاهد العارفين مغربيا إلى سمايا ومطاف إلى طاف من لدن آدم إلى يوم القيامة وسوسا إلى أرواحهم ثم إلى أرواحهم. شيء لله له لنا الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk khususan selanjutnya nanti akan dilanjutkan setelah pembacaan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa amma dairatul haqiqati fala madkhala fiha lisyaitani wa nafsi wal malaikah lianna ghayra Allah ta'ala yastariku fiha kama qala Jibril alaihi salam lau danawsum ummulatan lah taraktu. Dan ketika manusia sudah berada di daerah hakikah atau di alam hakikah, maka mereka tidak akan terganggu lagi oleh setan dan nafsunya sendiri. Kenapa? Karena selain Allah tidak akan bisa berada di tempat qudsi, tidak akan bisa berada di tempat hakikah. Jadi ketika manusia mencapai tingkatan hakikahnya, maka mereka hanya berdua dengan Allah. Siapapun. Nah, tugas kita sekarang adalah mencapai tempat tersebut. Dengan cara apa? Dengan pertama dengan cara taubat dan talqin, sebagaimana sudah kita jelaskan di awal bab ini, di awal kitab ini. Jadi ketika sudah berada di alam hakikah, mereka sudah mencapai hakikahnya, maka di sini mereka akan terbebas dari godaan nafsu,
mereka terbebas dari godaan syaitan. Sebagaimana firman Allah, "Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Ini sumpah iblis ketika dia dikeluarkan oleh Allah dari surga. Demi keagunganmu, aku akan goda mereka kecuali mereka yang sudah ikhlas. Wa man lam yasil ilal haqiqati lam yakun mukhlisan, dan orang yang tidak mencapai hakikah maka dia tidak akan mencapai keikhlasan, tidak akan mencapai keikhlasan yang hakiki yang dimaksudkan di sini. Kenapa? Karena ikhlas itu banyak tingkatannya, mulai dari tingkatan syariah, tingkatan pemula, sampai tingkatan ma'rifah, sampai thariqah ma'rifah, bahkan tingkatan hakikah. Lianna sifatal basyariyata la tafni illa bitajallil dzat. Karena sifat basyariah, kenapa mereka sebelum mencapai hakikat itu tidak bisa menjadi orang yang ikhlas, yang betul-betul ikhlas secara hakiki? Karena sifat basyariah tidak akan hilang, tidak akan musnah kecuali setelah tajallid dzat. Namun sebagaimana dulu saya waktu pertama kali ketemu dengan Bapak Asy'ari Al-Mukarram, dia pernah mengungkapkan ketika pertama kali saya ke sini, saya malu untuk berbicara. Artinya apa? Kita memang tidak diperkenankan untuk mengungkapkan itu. Kenapa? Karena merupakan rahasia antara Allah dengan kekasihnya, dengan orang yang sudah mencapai muhibbin di alam hakikat. Wala tartafi'ul juhuliyah illa bima'rifatidzat, dan kebodohan tidak akan hilang kecuali ketika sudah ma'rifah zat. Namun di sini ma'rifah itu bukan segala-galanya. Artinya kenapa? Artinya apa? Artinya di sini setan, iblis itu juga termasuk orang yang ma'rifah kepada Allah, tapi mereka dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mau mematuhi perintahnya. Makanya kita tidak boleh tergoda dengan aliran-aliran yang mengatakan cukup healing dan segala macamnya. Perintah Allah dalam Al-Quran, hakikah, ma'rifah, thariqah, dan syariah itu harus berjalan beriringan. Tidak bisa diambil salah satunya. Oh, kalau sudah selesai syariat baru thariqah, kalau sudah thariqah baru masa. Tidak seperti itu. Kita jalani bersama. Ketika kita melaksanakan thariqah, syariah harus tetap berjalan. Ketika kita sudah berada di tingkatan ma'rifah, syariah harus tetap berjalan. Ketika berada di alam hakikat, syariat juga harus tetap berjalan. Kecuali memang kita ghairi ma'qul, akal kita oleh Allah ditarik sehingga tidak ada hubungan, tidak ada sambungan terhadap kehidupan fana ini, maka di sana keluar dari haddut taklif. Artinya termasuk orang yang tidak mukallaf, sehingga tuntutan syariah tidak ada di kala itu. Jadi bagaimana ada orang katanya wali tapi tidak sholat? Lah itu urusan dia sedang berkasih-kasihan dengan Allah, dia tidak sadar, akalnya tidak ada sambungan dengan kehidupan dunia, maka dia keluar dari haddut taklif, tidak ada tuntutan syar'i. Jadi tidak bisa kita menghakimi mereka. Kenapa? Syariah pun tidak menghakimi mereka. Kenapa kita yang sibuk? Fayu'allimuhullahu bila wasitatin min ladunhu ilma. Ketika itu Allah mengajarkan kepada hambanya tanpa perantara, secara langsung melalui ilham kepada langsung ke dalam hati
orang yang berada di alam hakikat tanpa perantara. Itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa'allamnahu min ladunna ilma faya'rifuhu bi ta'rifihi wa ya'buduhu bi ta'limihi. Mereka akan menjadi orang makrifah ketika sudah makrifatullah, dan mereka juga akan beribadah dengan ilmu yang langsung dari Allah sebagaimana Nabi Khidir alaihi salam. Wa hunaka yushahidul arwah al-qudsiyah wa ya'rifu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu mereka akan menyaksikan roh qudsi, mereka tahu kepada dirinya sendiri. Namun ketika itu pula mereka jahilah bi nafsihi, mereka bodoh terhadap jasmaninya, dan mereka tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua para nabi, semua para aulia, mereka hanya akan bergembira ketika mereka usul kepada Allah, ketika mereka mencapai alam abadi. Wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah. Itu yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an. Demikian dulu untuk kajian kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di sini, di majelis ini, atau di grup WA atau di FB. Saya sangat menghargai kalau ada yang bertanya. Berarti apa yang saya paparkan bisa dicerna. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.